usia sekarang saya masih membutuhkan input sensori gitu. Kalau saya tidak membutuhkan itu sudah mati gitu, udah koma ya. Nah, kenapa mereka masih membutuhkan? Karena sistem yang ada di tubuh mereka ini unik. Buat orang tua perlu diingat bahwa anak kita itu bukan kita. Banyak sekali kasus-kasus yang datang ke saya itu orang tuanya selalu berkaca pada diri gitu, sedangkan anak kita itu kan sekian persennya juga ada dari dua belah pihak ya, papa dan mama, bukan hanya saya gitu ya. Peran okupasi terapi itu sudah mulai masuk di beberapa peraturan pemerintah ataupun undang-undang gitu ya, bahwa okupasi terapi itu terlibat juga di pendidikan. Okupasi terapi itu juga diakui sebagai salah satu profesi kesehatan di Republik Indonesia ini. Yang sudah kita upayakan adalah mencoba untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terutama yang ada di DKI. Channel ini sangat bermanfaat terutama bagi orang tua ya. Kalau zaman dulu kan informasinya sangat minimal sekali sehingga orang tua itu merasa berjalan sendiri. Nah, kalau dengan adanya channel-channel seperti ini terutama yang di Raisa, orang tua jadi punya hope gitu, bahwa ketika saya menjalani ini dengan benar dan baik, tersupport oleh banyak hal, tersupport oleh informasi yang benar, anak saya punya masa depan yang lebih baik gitu. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Halo, saya Foni Susanti, dipanggil dengan Foni. Saya seorang okupasi terapis dan juga seorang psikolog pendidikan. Jadi sensory lifestyle, kenapa kok itu menjadi penting bagi individu dengan autism spectrum disorder? Karena dari diagnosanya gangguan sensori itu mengikuti. Jadi kalau misalnya anak-anak, ini yang kita perlu luruskan juga gitu ya. Ada beberapa yang bilang, anaknya udah umur sekian sudah nggak butuh sensori lagi gitu ya, anaknya sudah gede udah nggak butuh sensori lagi. Mungkin tidak butuh masuk ke ruangan seperti ini lagi, tapi apakah dia tidak memerlukan sensori? Enggak gitu ya, dia masih tetap memerlukan. Kayak kita lah gitu, sebagai orang dewasa sampai usia sekarang saya masih membutuhkan input sensori gitu. Kalau saya tidak membutuhkan itu sudah mati gitu, udah koma ya. Nah, kenapa mereka masih membutuhkan? Karena sistem yang ada di tubuh mereka ini unik, yang buat kita itu nggak masalah, buat mereka itu masalah. Jadi yang kita ajarkan kepada orang tua dan individu dengan autistik adalah strategi ketika kamu berhadapan dengan itu. Karena si objek sensorinya kan tidak mungkin dihilangkan, karena kalau kita jalan di lingkungan, nggak mungkin kita singkirin ini, singkirin itu. Saya tetap harus bisa menghadapi. Tapi ketika saya menghadapi, saya nggak sampai yang panik, saya nggak sampai yang teriak-teriak. Nah, strategi itu yang perlu dipelajarin oleh si individu ini dan juga kepada orang tuanya tentunya gitu. Individu dengan autism spectrum disorder itu ciri-cirinya satu dengan yang lain itu tidak sama. Ada anak yang punya tingkat sensitivitas terhadap suara, ada yang sensitivitas terhadap jenis makanan tertentu gitu ya. Nah, di sini perlu kita sebagai okupasi terapi otomatis tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Pada individu dengan autistik mungkin pada saat masih kecil gitu ya, kita masih perlu kolaborasi antara orang tua, okupasi terapi dan juga dokter misalnya atau spesialis anak. Kalau misalnya dia punya masalah dengan pencernaan, punya masalah dengan tidur, ada sesuatu yang perlu kita gali lagi atau enggak. Ketika nanti dia udah mulai masuk usia sekolah, seorang okupasi terapi itu harus berkolaborasi dengan pihak sekolah, karena rumah yang berikutnya tidak hanya di pusat terapi dan di rumah, tapi juga di sekolah gitu. Nah, maka okupasi terapi itu suatu profesi yang menurut saya sangat dinamis dan fleksibel, mengikuti perkembangan usia anak. Ketika dia memang sudah siap untuk sekolah, ya dia yang harus memprovide keterangan atau penjelasan cara
belajar anak untuk bisa disupport. Ketika dia sudah mulai masuk ke dunia kerja, bagaimana seorang okupasi terapi itu melihat lingkungannya, menerjemahkan dan menyampaikan kepada individu ini, memilih pekerjaan mana yang pas untuk dia, lalu mengadvokasikan atau mengkomunikasikan lagi kepada teman sekerjanya gitu. Nah, ketika nanti ada individu autistik ini yang mengalami kesulitan, misalnya dia harus wawancara kerja atau dia harus bekerja di dalam tim, si okupasi terapi juga harus membekali dia dengan kemampuan-kemampuan sosial. Misalnya kita membuat suatu kalau orang dewasa mungkin role play begitu ya. Role play ketika saya harus wawancara, role play ketika saya harus mengerjakan sesuatu, bertanya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di program pemerintah dan juga khususnya di DKI sebenarnya peran okupasi terapi itu sudah mulai masuk di beberapa peraturan pemerintah ataupun undang-undang gitu ya, bahwa okupasi terapi itu terlibat juga di pendidikan, okupasi terapi itu juga diakui sebagai salah satu profesi kesehatan di Republik Indonesia ini. Yang sudah kita upayakan adalah mencoba untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terutama yang ada di DKI seperti Dinas Kesehatan, lalu Dinas Pendidikan gitu ya. Cuman memang untuk menuju ke sana kita memerlukan tahapan yang tidak mungkin bisa langsung karena untuk membuat MOU dan lain-lain itu masih sulit. Maka yang kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, terutama pada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, pemeriksaan bersama gitu ya, lalu kita terlibat dalam kegiatan seperti kampanye untuk anak-anak atau individu autistik yang tahun 2023 ini ada Walk for Autism gitu ya, itu yang kami kampanyekan bekerja sama dengan ikatan keterapian fisik yang lain gitu. Ya, seni keramik ini terus terang saya memang belum pernah tahu gitu ya, tapi ternyata reaksi yang disampaikan oleh Raisa, terutama ketika dia diwawancarai dengan melakukan poetry itu cukup memberikan kenyamanan dan ketenangan ketika dia memanipulasi si tanah liatnya itu gitu ya, dan itu ternyata memang jalur salah satunya di latihan atau intervensi sensorik, terutama satu input yang disebut dengan input taktil. Itu yang saya lihat, karena kalau anaknya sudah mulai dewasa dan dia sudah cukup regulate, informasi taktil yang dia harus terima atau informasi sensoris yang harus dia terima itu yang bermakna buat individunya gitu ya, dan memiliki challenge di motorik yang sedikit lebih tinggi dibanding yang sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, channel ini sangat bermanfaat terutama bagi orang tua ya. Kalau zaman dulu kan informasinya sangat minimal sekali sehingga orang tua itu merasa berjalan sendiri. Nah, kalau dengan adanya channel-channel seperti ini terutama yang di Raisa, orang tua jadi punya hope gitu, bahwa ketika saya menjalani ini dengan benar dan baik, tersupport oleh banyak hal, tersupport oleh informasi yang benar, anak saya punya masa depan yang lebih baik gitu. Jadi teruslah membuat edukasi yang membangun gitu ya, terutama untuk menguatkan para orang tua juga bahwa menjadi autistik itu bukan suatu malapetaka tapi membawa berkah buat yang lain. Ya, kalau buat orang tua saya ingin sharing karena saya sampai di titik ini sebenarnya juga belajar dari para orang tua dan juga belajar dari klien-klien saya gitu ya. Buat orang tua perlu diingat bahwa anak kita itu bukan kita. Banyak sekali kasus-kasus yang datang ke saya itu orang tuanya selalu berkaca pada diri gitu. Sedangkan anak kita itu kan sekian persennya juga ada dari dua belah pihak ya, papa dan mama, bukan hanya saya gitu. Nah, jadi perlu diingat adalah anak kita itu bukan saya gitu. Jadi ketika dia bukan saya, mau tidak mau saya mesti harus belajar lagi untuk lebih mengenali anak saya itu seperti apa. Dan untuk mengenali itu pasti memerlukan banyak sekali waktu, banyak sekali tangisan juga gitu ya. Dan ketika Anda itu cukup setia untuk menjalani itu, maka akan ada percikan-percikan kebahagiaan di tengah-tengah yang tadi Anda anggap itu menjadi negatif. Itu untuk orang tua. Kalau buat para terapis, dengarkanlah orang tua. Karena orang tua itu yang melihat 24 jam. Mata, telinga,
emosi, hati itu ada semua untuk anak gitu ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua memang kita perlu men-screen. Kadang orang tua itu ada yang melebih-lebihkan, ada yang mengurang-urangkan gitu ya. Cuman naluri kita sebagai seorang terapis ketika kita melakukan intervensi dengan hati itu akan mendirect kita kepada intervensi yang memang nanti akan dilakukan untuk anak ini. Ya mungkin itu pesan saya buat teman-teman para terapis di sana, selalu menjaga kesehatan kita juga karena emosi kita akan tertransfer juga ke anak. Ketika Anda merasa chaos gitu ya, merasa toksik sekali, lebih baik Anda step back sebentar gitu ya untuk bisa maju lagi dengan pikiran dan hati yang lebih fresh. Well, sure. This piece of ear, I add the color. Then here. Next is the eyes. Sure. Now we'll do this. Please, it splattered on me before because somebody didn't shut it tightly. That's the gray, this the black. That's supposed to be the water rabbit. Yeah. Okay. Shall we move on to the cup, whatever it is? It's a perfect glass. Okay. This color would be in the bottom. Yeah, you need to stir it a little bit harder. And the next one will be on top. Can I help it to stir? Very good. You can poke the paint on the side because I haven't stirred the one in the middle. Yeah, those look really good. Those look really good. So we can make some more maybe with Well, cotton pads, sure. right? So you can sell some more. With another pattern that you want. Maybe I should buy it too from you. That looks really nice. Yeah. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.